Oke, kita akan masuk pertemuan yang ke-14 ya. Silakan siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa. Nyanyiannya jangan nyanyian yang umum ya. Soalnya teman-teman di sana bernyanyi serikat persaudaraan, di sini serikat persaudaraan. Di sana nyanyi Kidung Jemaat 18, di sini ke-18. Jangan yang lain-lain lah yang tidak pernah dinyanyikan. Supaya tambah vokabulari. Ini yang baru-baru, yang baru tuh yang kau kirimin baru tuh. Bahasa Nias. Yahubu. Oke, silakan. Berdiri semua. Oke, silakan Bu. Sahogele. Oke, silakan. Kita agak cepat masuk karena ada hal yang mau saya kerjakan nanti. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan laporan kelompok ya. Laporan kelompok tentang filsafat Nias. Jadi kalau membaca bahasa Nias, kalau ada O titik 2 di dalam di itu jangan O kali dulu O. Kalau di atas itu itu. Jadi sahogele gitu. Jadi itu kalau tulisannya sahawagolo gitu ya. Gula itu jangan gulo bahasa Batak itu jadi nanti gula gitu. Kalau gula itu bukan itu. Jadi enak bahasa Nias ini. Saya belajar bahasa Nias hanya autodidak. Ketemu orang Nias saya selalu paksa berbahasa Nias gitu. Cuma dia nggak bisa bahasa Nias itu aja. Iya Batak ya. Iya.
Itu jadi saya selalu jumpa orang Nias bahasa Nias supaya ngerti. Jadi kalian pun selama kalian di kampus ini 4 tahun kan Toba, Angkola, Simalungun, Karo, Nias belajar. Aku gitu kalau ketemu orang belajar aku terus. Kepaksa bahasa supaya tahu kalian nanti kan kalau ada apply ya, membuat lamaran kerja berapa bahasa yang tahu? 5 kan? Bahasa Nias, bahasa Batak, bahasa Simalungun, bahasa Karo, bahasa Angkola, bahasa Toba, kan 6. Tambah lagi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, ada 8. Kan hebat kan? Orang pun yang wah keren kawan ini banyak bahasa ini. Padahal itu aja kan. Tambah lagi bahasa Jawa misalnya. Itu jadi dengan mengetahui bahasa orang sedikit, orang segan ke kita. Jadi dia tidak mau memaki-maki kita. Kalau ketemu orang Nias, kita bahasanya sedikit, wih dia tahu bahasa kita katanya. Padahal itu ajanya. Dan memang saya tidak banyak berteman dulu selama kuliah di STHKIP, nggak ada yang Karo dulu. Sehingga saya bahasa Karo memang masih harus banyak belajar. Kalau orang Dairi banyak teman kami dulu. Sehingga saya selalu bahasa Dairi. Lebih banyak bahasa Dairi saya tahu daripada bahasa Karo. Jadi bahasa Karo di sinilah mulai belajar. Saya punya teman dulu di Bandung orang Karo. Saya belajar bahasa Karo sama dia. Karena setiap hari berbahasa Karo, dia nggak suka dengan saya lagi. Jadi pergi dia, mau dia. Jadi saya pikir dia tidak suka belajar bahasa Karo dengan saya. Itu aja ketemu dengan orang Karo di Bandung. Habis itu, ketemu di Jogja lagi. Tapi nggak jarang bertemunya. Dia sudah menikah, sudah kerja. Hanya akhir pekan ketemu. Tapi kalau ketemu jadi banyak bahasa Jawa, bukan bahasa Karo. Kan mereka juga bahasa Karo, bahasa Jawa ya. Begitu ya. Oke, terima kasih. Tadi saya mau print absen baru, ternyata sinyal nggak bagus ya, nggak bagus sinyal. Nggak tahu apakah tower di sini tidak bagus, sehingga tidak bisa saya buka portal, sehingga tidak bisa print. Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Hanya mungkin bermasalah, ya. Sehingga tidak bisa. Nanti maksud tuh ini karena absensi alfa ini, ya, berarti nanti teruslah di bawah ketik namamu, tulis namamu ya, tanda tangan. Mana server? Ya, terus ini ya, supaya tercatat namamu di surga. Baru perbaikan kelompok 1 sudah dikirim ya? Belum, dikirim hari ini ya, maksimal nanti jam 6. Kemudian untuk minggu depan dikirim juga hari ini. Filsafat Bugis ya. Oke. Untuk tidak berlama-lama, kita serahkanlah waktu ini kepada narasumber kita, pembicara. Silakan. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana, bagus dan dimengerti. Monggo. Baik, terima kasih kepada Pak Dosen. Disinikan kelompok 2 bersama niat bukan mengenai pengertiannya. Berbicara mengenai filsafat tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat. Setidaknya orang-orang sudah pernah membaca buku filsafat untuk membentuk kata-kata motivasi maupun belajar tentang ilmu filsafat. Tujuannya adalah agar membuka alam pikiran yang luas sehingga mampu melihat
Asal-usul Pulau Nias. Masyarakat Nias adalah salah satu masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sampai sekarang masih belum ada sumber informasi yang pasti mengenai asal-usul masyarakat Nias. Salah satu suku bangsa mayoritas yang ada di Pulau Nias adalah suku Nias. Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias menanamkan diri mereka. Ono Niha, ono berarti anak atau keturunan. Niha berarti manusia. Dari Pulau Nias sebagai Tano Niha. Tano berarti tanah. Suku Nias adalah masyarakat yang hidup di dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut kondrako yang mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat Nias adalah masyarakat plural yang tidak hanya terdiri dari suku Nias saja, tetapi juga terdiri dari suku-suku bangsa lain seperti Tionghoa, Padang, Batak, dan Jawa. Hal ini terjadi karena datangnya orang-orang dari luar Pulau Nias yang memiliki berbagai kepentingan seperti berdagang atau berniagaan. Jejak mereka dapat dilacak dari pemukiman mereka yang sekarang di Danau Gao, Sirombu, Gunung Sintoli, atau kota besar di Pulau Nias, Lahewa dan Uhemberua. Dalam segi bahasa Nias termasuk rukun Melayu Polinesia atau Austronesia. Bahasa Nias disebut Linono Niha. Ciri khas bahasa ini bersifat vokalis karena tidak mengenal konsonan di tengah dan di akhir kata. Dan ciri dialognya adalah nada yang meninggi di akhir kata dan kalimat. Bahasa Nias mempunyai huruf bunyi tunggal vokal yang khas, yakni E, yang hampir sama dengan E. Sehingga vokal bahasa Nias terdiri dari A, E, I, U, dan O. Bahasa Nias mempunyai dua logat, yaitu logat Nias Utara, bahasa yang dipakai di bagian utara, timur, dan barat, dan logat Nias Selatan, bahasa yang dipakai di bagian tengah, selatan, dan Kepulauan Batu. Masyarakat Nias secara umum memiliki sistem kebudayaan yang sama di seluruh Kepulauan Nias. Meskipun demikian, terdapat varian yang setidaknya dapat dibedakan menjadi dua wilayah budaya, yaitu wilayah budaya bagian utara yang meliputi Lahewa, Uhemberua, Sao, Ahulu, Alasa, Lotu Nahong Halu, Gunung Sitoli, Hiliduho, Gido, Idanogowo, Baolato, Lolopidu Moi, Mandrehe, Sirombu, Lolowa, dan Lolomatua. Yang kedua, wilayah budaya bagian selatan yang meliputi Lahusa, Gomo, Amandraya, Teluk Dalam, dan Kepulauan Batu. Sistem kebudayaan yang saat ini dikenal di utara yakni sebagai dari Gomo atau tempat leluhur Nias pertama kali tiba. Bukti-bukti peradaban tertua orang Nias dihubungkan dengan tubuh dan perkembangan tradisi megalitik seperti tubuh batu atau menhir yang disebut Saita Garis atau Nias Selatan, atau Behu atau Nias Tenggara, dan Gowe atau Nias Utara, Timur, dan Barat, yang hingga kini masih dapat dilihat keberadaannya. Masyarakat Nias juga mengenal pelapisan masyarakat. Pada zaman dahulu, masyarakat Nias mengenal 4 lapisan masyarakat, yakni 1. Golongan bangsawan yang dikenal dengan sebutan Sihulu atau di Nias Selatan, Tuha atau Balugu di Nias Utara, Tengah, Timur, dan Barat, Ere atau pemuka agama, Ono
Onomulua atau rakyat jelata, Sawuyu atau Harakana atau budak. Setelah akan dilanjut oleh kawan kami. Setelah Injil masuk, tidak terdapat lagi budak di Nias. Mereka sudah berafiliasi dengan strata rakyat kebanyakan. Selanjutnya, lapisan Siulu dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, Balo Siulu atau yang pemerintah. Yang kedua, Siulu atau bangsawan kebanyakan. Onom Banua dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni pertama, Sila, berarti cerdik, pandai, dan pemuka rakyat. Yang kedua, Sato atau Sipao, yang berarti rakyat kebanyakan atau menghibur. Sawuyu dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama, Binu, orang yang menjadi budak karena kalah perang atau diculik. Yang kedua, Sendrahare, atau orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang. Yang ketiga, Helite, orang yang menjadi budak karena ditebus orang setelah dijatuhi hukuman mati. Falsafat hidup orang Nias. Seperti etnik bangsa yang lainnya di Indonesia, etnik Nias juga memiliki falsafah atau pandangan hidup yang bersumber dari kearifan lokal atau budaya lokal mereka. Falsafah atau ajaran-ajaran tersebut ada yang dituangkan dalam bentuk ungkapan, pantun, adan, atau peribahasa. Hoho nono niha, soki boto hogogu, moral boto borogiugu, yang mau niha paabaramigu, bana aboto borotligu, bayamo niha paato taugu, soki abaso pebu moroi nasobaso gahegu, soki mape moroi ala. Pada prinsipnya, ungkapan atau amaidola dalam bahasa Nias disebut amaidola karena ungkapan tersebut sudah mengkristal atau membeku baik dalam bentuk makna dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat Nias. Ada beberapa amaidola Nias lain yang juga menjadi rujukan etnik Nias, antara lain yang pertama, Pulo Habita, Olivu Iabulinia, yang berarti bagaikan kaca merupakan kulitnya. Artinya perumpamaan kepada seseorang yang melupakan asal usulnya atau yang merupakan seseorang yang telah berbuat baik padanya. Yang kedua, Boy Bunu Bulo Pasarato, atau jangan membunuh ular setengah-setengah, jikalau masih hidup ular itu akan mematokmu kembali. Artinya hendaknya dalam melakukan sesuatu hal harusnya sampai tuntas agar tidak menjadi bumerang nantinya. Yang ketiga, Pulo di Pemao Ihene Zinga, yang artinya bagaikan kucing yang sedang makan dimulai dari pinggiran. Artinya dalam melakukan sesuatu hal dimulai dengan hal yang mudah ke yang sulit. Yang keempat, Pulo Laewa Hidano Baipuli Pahalo-halo, yang artinya bagaikan ayat dipotong-potong tetap bersatu kembali. Berarti sesuatu yang tidak bisa untuk dipisahkan. Yang kelima, Abaka Joko Saburia Morohi Bazi Ovena, yang artinya lebih dalam luka terakhir daripada luka yang pertama. Yang berarti sesuatu tindakan akan sangat terasa pada akhirnya. Yang keempat, adat istiadat dan hukum. Hada, hukum, agama. Secara umum diakui bahwa adat istiadat atau hada di Nias berasal dari Gomo. Tetapi ini tidak berarti bahwa masyarakat Nias seluruhnya berasal dari Gomo. Pokok dari adat istiadat di seluruhnya adalah adat perkawinan atau bawangowalu. Bagian lain yang sangat penting adalah hukum yang dirumuskan pada pesta pemerampok. Bagian lain ialah agama para leluhur, yakni penghormatan terhadap orang tua atau pemujaan leluhur. Segala-galanya disampaikan dengan doa dan persembahan kepada orang tua yang telah meninggal atau kepada para leluhur. Segala-galanya dimohon dengan doa dari mereka. Struktur masyarakat Nias adalah patrilineal, yang termasuk dalam suatu marga adalah semua orang yang berasal dari seorang leluhur laki-laki atau sisambua mu'amah. Perkawinan adalah eksogami. Putri-putri dikawinkan dengan suku lain, atau pengantin perempuan diambil dari suku lain dengan melunasi mas kawin yang cukup tinggi. Dalam hal ini sangat penting untuk memperhatikan pihak iwa, saudara ayah calon mempelai perempuan, dan uwu atau sibaya, saudara dari ibu mempelai perempuan. Dihitung 8 generasi kembali. Orang Nias mengubah nama mereka ketika mereka memiliki anak. Mereka mengambil nama anak pertama yang lahir, terlepas jika itu
terlepas jika itu adalah anak laki-laki atau perempuan. Orang tua laki-laki menambahkan ama atau ayah, dan perempuan yang menambahkan ina atau berarti ibu. Sebagai contoh, jika pasangan memiliki anak disebut sekibao, orang tua akan dikenal sebagai ama seki dan ina seki. Teman sekeluarga akan menggunakan nama ini, sementara nama sebenarnya hanya digunakan untuk tujuan tersebut. Konsep orangnya mengenai manusia. Para filsuf memahami bahwa manusia terdiri dari unsur material, tubuh, dan non material roh. Ada juga membaginya dalam 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, roh. Dan ada juga membaginya menjadi 2, yaitu tubuh dan roh. Untuk mengenal pemahaman Ono Nihaswell Rebel, mengutip catatan misionaris RMC Sudirman yang menyatakan bahwa diri manusia terdiri dari 6 unsur, yaitu boto, badan, sosok, pribadi. Boto dapat berarti perawakan, tempat bagi nuso, nafas atau jiwa, dan tempat bagi tede atau jantung, dan daging manusia atau besi. Boto itu sendiri tidak berhayat, tetapi menjadi makhluk hidup karena nuso. Ketika nuso itu terputus, maka badan pun hancur. Pusat badan adalah tede yang merupakan pusat fungsi-fungsi dan perasaan jiwa. Bila seseorang yang tidak arif, maka ada ungkapan membuat boto baiyo so bakatode. Istilah lain dari badan adalah besi, yang diterjemahkan dengan bahasa tubuh atau dalam bahasa Yunani sarx atau daging. Noso atau nafas jiwa adalah asas kehidupan manusia, dan binatang ada pemahaman Ono Niha bahwa noso diberikan oleh beliau, anak dewa Lowalangi atau dewa dunia atau sejak manusia dalam kandungan. Tede adalah hati atau jantung sebagai bagian dari badan dan merupakan pusat perasaan serta akal budi. Tede juga memiliki arti nurani. Istilah tede muncul dalam berbagai ungkapan perasaan, misalnya gua tede atau hati besar kasih sayang. Abu dede, hati berambut menyatakan perasaan duka cita. Tobali dede, hati terbalik menyatakan perasaan kaget. Afune dede, hati penuh untuk kemarahan. Dan tobile dede, hati tersembunyi untuk menyatakan sikap munafik. Eha atau roh berkaitan dengan tarikan nafas. Dalam kata kerja dapat berarti menghembus. Eha mengacu pada kekuatan yang mengairahkan yang diturunkan ayah kepada anak lelakinya, terutama di kalangan kaum bangsawan. Sehingga dari ritual famai jadwa terutama oleh anak sulung. Dan ketika seseorang meninggal, maka keluarga menjaga agar hanya tidak dicuri oleh orang lain. Meke berkaitan dengan kata meke, yakni boto, nuso, tede, meke atau atau bergerak. Ono Niha memahami bahwa meke sebagai bagian dari tede yang masih terus hidup setelah seorang meninggal. Nama lain dari meke adalah dede adalah intisari dari manusia. Bila seseorang mati, intisari ini tidak mati. Setelah mayat dikubur, meke keluar dari kuburan. Meke menjelma sebagai laba-laba, dan inilah yang disimpan dalam adu jadwal. Kalau adu jadwal rusak, meke dapat keluar dan lari, maka adu harus dibuat dari kayu yang bagus dan dipelihara dengan baik. Beku jimate atau bayangan orang mati yang kadang-kadang akan tampak beberapa saat sebelum seseorang meninggal, sebagai bayangan yang mirip dengannya. Dipahami bahwa beku jimate adalah roh yang tak berperawakan yang dimiliki manusia, baik masih hidup maupun setelah mati. Ketika seseorang mati, beku jimatenya berada dekat mayat dan menginginkan barang-barang dari almarhum, bahkan menginginkan makanan seperti layaknya almarhum sewaktu hidup. Sebelum beku jimate mendapat tempat di dunia bawah, maka ia tinggal beberapa waktu di dekat kuburan. Orang yang berbuat jahat, beku jimatenya kembali ke kuburan dan tidak masuk ke dunia bawah. Orang yang tidak mempunyai keturunan, beku jimatenya menjadi lelehe atau kupu-kupu besar. Sedangkan manusia yang bunuh diri, beku jimatenya tidak berkumpul bersama beku jimate yang lain, melainkan mempunyai tempat khusus. Apabila benih ini lenyap dan terbentuk dunia baru,
besar, badan kasar atau boto, dan badan halus, atau terdiri dari noso dan lume-lume. Farbeli Harleka menyebutkan istilah-istilah seperti boto, lume-lume atau beku, wa asalawe atau lagemi, hati atau kede, dan meke-meke. Gula mengungkapkan bahwa roh yang ditempatkan di patung orang tua itu bernama wa asalawe atau leve. Pilama menyebut istilah seperti boto akan menjadi mayat, noso akan kembali ke atas, beku tinggal di kuburan, lagemi ditempatkan dalam patung orang tua, dan beku teori roh yang hidup. Peter Suzuki menyebutkan adanya unsur immortal spirit atau roh kekal. Avon mengumumkan tode atau hati yang mesti ditinggalkan kepada anak-anaknya. Karita juga menyebutkan istilahnya dengan dulu. Selanjutnya, kematian menurut dunia. Masyarakat Yes menyebut kematian dengan berbagai istilah antara lain kemudian nusuk, putus nyawa, menuri, oli dona, meninggal dunia, mafana atau pergi, akua suatu keadaan menuju akhir. Adalah tidak berdaya sama sekali dan lain-lain. Kematian adalah nasib seseorang. Semua orang mengalami mati, baik orang tua maupun anak-anak, dan tidak dapat dihalangi. Kalau kematian harus terjadi, itu berarti seseorang telah mencapai batas permintaannya. Dogiruga Androwania. Dosa yang dia minta sewaktu di kandungan sudah mencapai batas, itulah nasibnya. Oleh karena itu kematian tidak perlu dihindari. Dalam Hoho Bajimate yang ditulis oleh Guru Jemo Gumau, dalam Realien Book, dan Hoho Bajimate yang ditulis oleh Thompson, dan tulisan serta ditafsirkan oleh P. Johannes M. Amerle, Cap menyatakan bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya, dan tidak ada jalan keluar untuk lepas dari kematian. Dengan kesadaran bahwa tidak ada jalan menghindari kematian, maka manusia malah mempersiapkan diri menyambut kematian. Salah satu makna acara Pemomete atau Pamalaktisi adalah dalam rangka mempersiapkan itu. Yang dihindari oleh Dodonia adalah penyakit yang diyakini disebabkan oleh kemarahan arwah, leluhur atau makhluk halus serta datura dan itu masyarakatnya terus berusaha menghindarkan diri dari semua makhluk tersebut dengan cara menaati adat sesuai hukum-hukumnya, melakukan ritus perbuatan patuh yang memberi sesaji yang dipimpin oleh orang. Kematian itu bisa terjadi dengan berbagai cara, karena dibunuh atau bunuh diri, kecelakaan, penyakit, dan usia lanjut. Selain itu masyarakat Yes juga memahami bahwa kematian disebabkan oleh karena makhluk-makhluk halus telah memakan bayangan seseorang termasuk dewa dunia bawah, latura, dan upacara adat kematian dalam suku Yes. Orang Yes masih tetap mempunyai upacara kematian yang sebagian besar dilakukan secara tradisional, walaupun masyarakat beragama Kristen dan Islam. Menurut kepercayaan asli, kehidupan orang yang telah mati merupakan kelanjutan dari hidupnya di dunia ini. Jika di dunia ini seseorang menjadi kaya, pandai dan terpandang, maka di dunia orang mati, kekayaan, kepandaian, dan kemuliaan itu masih tetap disandangnya. Perbedaan antara hidup di dunia dan hidup orang mati adalah bahwa segalanya menjadi terbalik, siang menjadi malam, kiri menjadi kanan, timur menjadi barat, dan sebagainya. Jika seseorang meninggal, maka kerabat yang ditinggalkannya harus membangun sebuah batu yang disebut mulai adu patung. Ini akan menjadi tempat tinggal roh orang yang meninggal itu. Oleh karena itulah patung ini harus dipelihara dengan baik. Kemudian agar roh itu dapat diterima oleh Luar Langit yang Maha Esa. Para kerabat yang ditinggalkan harus mengadakan upacara kematian. Sesudah upacara diadakan secara sempurna, roh itu akan pergi ke Tetehol Anaa, alam kekal yang merupakan kelanjutan dari alam dunia. Polaya adalah upacara adat kematian masyarakat, Yes Polaya pada masyarakat. Yes dalam bahasa Indonesia berarti tari. Namun tari dalam hal ini bukan hanya melakukan gerak semata, tapi polaya memiliki makna yang sangat dalam, yaitu penghormatan. Oleh sebab itu, polaya diartikan sebagai tari penghormatan, di mana tari ini hanya dilakukan pada orang-orang tertentu saja dan tidak sembarangan ditarikan dalam acara-acara. Polaya merupakan tari penghormatan kepada seseorang yang telah meninggal, hanya dilakukan pada seseorang yang memiliki kasta yang tinggi atau keturunan bangsawan yang kaya raya atau badugu. Kepada para tetua adat ataupun orang-orang terpandang yang memiliki pengaruh dalam suatu daerah tertentu di Pulau Nias, polaya secara khusus mengiringi upacara adat yang sakral, yaitu pada upacara kematian masyarakat Nias dalam acara Koko Simati atau pemakaman. Rukun
Polaya memiliki gerak-gerak yang cukup sederhana dalam penyajiannya, namun memiliki makna yang sangat dalam dan disertai dengan syair Polaya yang berisi tentang kematian atau pokok fa'al amate. Penyajian Polaya dalam upacara adat kematian masyarakat biasa dilakukan di dalam rumah oleh para tetua adat di sekitar jenazah sebelum ia diberangkatkan ke pemakaman. Polaya ini dilakukan oleh laki-laki yang berjumlah mulai 5 hingga 8 orang dan bisa lebih atau disesuaikan dengan kebutuhan owner serta ibu-ibu atau istri tetua adat yang masuk bersama untuk melanjutkan syair Polihai serta menemani istri baru saat mengisi atau menangis meratapi. Para peserta Polaya yakni Ere atau pemuka agama, Salawa pemimpin desa, Tambalina Salawa wakil pemimpin, Pahandrona tetua adat ketiga, Sida Ufa ketua adat keempat, Sida Lima tetua adat kelima, Sida Una tetua adat keenam, dan Sipitu tetua adat ketujuh. Mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk bertanggung jawab dalam sebuah banu atau desa. Seluruh tetua adat ini adalah orang yang memiliki strata sosial tinggi dan sudah melaksanakan pesta. Dengan menunaikan tanggung jawab mereka sesuai dengan adat yang berlaku, tugas tanggung jawab pimpinan banua serta berbagai hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah itu disepakati melalui musyawarah mundraku. Dalam penyajian Polaya, istri para peserta atau tetua adat juga turut ambil bagian mulai dari lantunan syair Polihai hingga tiba di dalam rumah ketika menemani istri baluku saat mengisi menangis yang almarhum suaminya. Para istri para tetua adat tidak lepas dari setiap acara adat dalam masyarakatnya sebab istri atau perempuan adalah sosok yang menjadi pendamping suami. Sumber Sofijuduhu Draha mengungkapkan bahwa di dalam masyarakatnya perempuan yang sudah menikah harus selalu mendampingi suaminya, terutama dalam acara adat dan kebudayaan. Perempuan adalah teman dalam segala hal seperti memikul beban, teman susah senang atau teman bekerja atau bertugas. Oleh karena itu dalam acara adat atau kebudayaan masyarakat Nias, perempuan tetap memiliki peran yang tidak pernah bisa dihapuskan hingga saat ini. Hal mengenai tata aturan tentang perempuan juga sudah dituliskan dalam kontrako atau hukum adat masyarakat Nias. Wadah atau kerangka kubur dan tanda kubur. 1. Wadah atau kerangka kubur. Wadah kubur bagi seseorang yang telah meninggal itu disebutkan wadah bagi kita si mati ketika mayat atau kerangka dimasukkan ke dalam wadah kubur. Menurut artikel Balai Arkeologi Medan, dalam masyarakat suku Nias Selatan wadah kubur ini terbagi atas 2 peti, yaitu peti batu dan peti kayu. Peti batu merupakan wadah kubur yang kerap dijumpai di depan rumah adat besar, yaitu rumah bagi para pemimpin masyarakat kampung. Peti batu bisa berukuran cukup besar, kira-kira memiliki panjang 2 meter dan ada yang berukuran kecil, panjangnya kurang dari setengah meter. Sangat disayangkan peti batu yang berukuran besar sudah jarang ditemukan. Bila pun ada kondisinya sudah rusak, berdasarkan judul yang sama. Jika kerusakan pada wadah kubur ini hiasan berupa pasaran sudah hilang, peti batu ini berbentuk seperti perahu naga dengan hiasan masalah di depannya. Selain terkenal dengan lompat batu atau perahu batu dalam bahasa Nias, mereka juga menggunakan wadah atau kerangka kubur untuk seseorang yang meninggal. Peti kayu juga digunakan oleh masyarakat desa Bawamatuwo, Nias Selatan. Model peti kayu yang digunakan masyarakat Bawamatuwo juga sama dengan peti batu. Hanya saja peti batu ini disangga oleh yang kayu di setiap sudutnya. Panjangnya bisa mencapai 2 meter. 2. Tanda kubur. Tanda kubur adalah tanda bahwa ada orang yang dikuburkan di tempat tersebut, atau biasa disebut batu nisan. Adapun tanda kubur tersebut berupa beru yang berbentuk persegi 4 atau persegi panjang, memiliki ukuran 1,5 sampai 2 meter dan terdapat masalah beserta lehernya dengan ukuran kurang lebih dari semeter. Tanda kubur yang sering digunakan oleh masyarakat Nias Selatan berupa beru dan kepala lasara. Beru sebagai tanda kubur yang diletakkan di depan kuburan dan pahatan pada umumnya digambarkan tanda salib. Beru seringkali digunakan sebagai tanda kubur yang ditempatkan sejajar dengan salib berbahan kain yang terjadi setelah kematian. Pandangan masyarakat Nias, manusia memiliki sesuatu yang kekal, yaitu unsur rohaninya, noso atau atau keduanya. Unsur ini pada hakikatnya mesti kembali kepada asalnya atau ke dunia roh nenek moyangnya. Aktivitas di sekitar kematian tampak memperlihatkan gagasan itu. Perjamuan terakhir bagi orang tua yang hendak meninggal mengandung makna sebagai persiapan untuk bertemu dengan para leluhur. Dalam kegiatan-kegiatan sekitar kematian, simbol-simbol dunia atas dan dunia bawah digunakan.
Simbol-simbol dunia atas antara lain kain sutra, emas, kumpulan patung leluhur, warna kuning, warna kemasan, burung elang, payung berwarna kemasan, matahari, ayam, lauru, ulu, timur, dan lain-lain. Simbol dunia bawah antara lain ular, buaya, warna merah, warna gelap, bulan, hilir, barat, dan lain-lain. Penempatan adu zatua yang baru di deretan nadu sebelumnya, Atia nadu merupakan simbol dari perkumpulan kembali orang meninggal dengan para leluhur. Tapi kembali ke asal tidak bersifat otomatis. Mencapai itu sangat ditentukan oleh sejauh mana dia telah melaksanakan adat sewaktu di bumi. Apabila di bumi seseorang telah melaksanakan ketentuan adat dan mencapai status sosial yang tinggi, si dulu atau baru, maka dia telah memenuhi sistem kehidupan dunia atas dan akan kembali ke dunia atas. Upaya-upaya itu dilakukan tidak hanya oleh seseorang untuk kepentingannya diri sendiri, tapi juga oleh anak-anaknya untuk kepentingan orang tuanya. Oleh karena itu kehadiran anak sangat diharapkan oleh keluarga Nias. Namun kalau di bumi hanya dapat menjadi manusia kebanyakan saja, maka dia menetap di dunia bawah. Ada pertimbangan-pertimbangan etis, namun hukuman ke atas kesalahan-kesalahan etis itu masih dapat ditebus selama di dunia melalui hukum-hukum adat. Pelanggaran etis sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hukum adat itu sendiri. Jadi kembali ke holi anaa hanyalah mungkin terjadi melalui adat lala adat. Hal tersebut tampak sejalan dengan pemahaman orangnya terhadap mitos-mitos asal usul mereka yang dianggap berasal dari dunia atas. Dan ketika diturunkan ke bumi, pada mereka diikutkan segala peraturan hukum adat. Mitos-mitos tersebut hendak mengungkapkan bahwa manusia yang diturunkan dari holi anaa itu akan hidup di bumi berdasarkan sistem dunia atas. Dengan demikian, tugas utama manusia di bumi adalah memelihara dan menjalankan sistem kehidupan dunia atas dimaksud. Hanya dalam sistem itulah manusia dapat memelihara hubungan yang harmonis dengan leluhurnya dan para dewa. Hubungan itu merupakan jaminan kesejahteraan, jaminan hidup yang berdekati di bumi. Oleh karena itu, orang yang selalu berusaha menyelenggarakan adat, sistem dunia atas merupakan sistem hidup ideal. Jadi manusia datang diturunkan dengan membawa adat, maka akan pulang melalui adat juga. Dalam hal ini mati berarti kesempatan untuk kembali ke dalam kehidupan leluhur. Dalam kerangka berpikir ini dapat dipahami mengapa orang yang tidak mempunyai keturunan, orang yang melanggar norma-norma etis, orang miskin tidak memiliki kesempatan kembali ke dunia atas. Ketiadaan keturunan menyebabkan seseorang hanya dapat mencapai derajat tertentu dan tidak ada anaknya yang akan mengupacara kematiannya. Orang miskin jelas tidak akan dapat menyelenggarakan serangkaian adat karena pada kenyataannya penyelenggaraan adat membutuhkan harta benda. Orang-orang yang melanggar hukum etis sekaligus menjadi orang-orang yang melanggar hukum adat itu sendiri. Kembali ke asal berarti meninggalkan bumi ini. Beberapa istilah yang digunakan bagi kematian juga mengandung makna demikian seperti non-rei, ilidana atau lewatinya meninggalkan bumi, mufana, pergi, dan lain-lain. Masyarakat Nias meyakini bahwa seseorang yang mati menyadari kepergiannya meninggalkan bumi ini. Kesadaran itu terjadi pada hari keempat setelah kubur. Kesadaran almarhum itu ternyata mengandung makna bagi keluarganya dan oleh karena itu sesuatu hal dilakukan, yakni perbuatan patung orang tua atau adu zatua dan pemisahan arwah dari keluarga Fanigo, Tufo atau Sobala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nias merasa wajib untuk terus memelihara hubungan dengan almarhum melalui adu zatua. Sekalipun mereka menyadari bahwa dunia dan hakikat di antara mereka berbeda, melalui Fanigo, Tufo, keluarga hendak menyatakan kepada orang mati bahwa hakikat dan tempatnya kini berbeda. Kematian memisahkan tempat dan hakikat antara orang mati dengan orang hidup, tetapi hubungan di antara keduanya berjalan seperti biasa. Kenapa? Oke, teruskan. Orang tua yang meninggal tetap orang tua bagi anak-anaknya, yang selalu dikenang dan dihormati dalam seluruh aktivitas hidupnya, terutama ketika si anak menyelenggarakan adat istiadat. Dengan demikian kembali ke asal, tetap tidak memutuskan hubungan dengan keluarga yang masih hidup. Di mana asal yang mau dicapai itu? Istilah yang muncul
sehubungan dengan itu cukup bervariasi, tapi dari semuanya dapat dipastikan bahwa yang dimaksud adalah dunia atas, di mana Dewa Lowalangi berada. Terminologi Lowalangi sebagai nama Allah dan konteks niat dalam konteks nias dapat dibaca lebih lanjut pada artikel Sorijal buku Lowalangi from the name of an ethnic religious figure to the name of God. Kembali ke asal itu berarti kembali ke dunia. Kecuali anak. Dunia ini dianggap kekal. Dunia ini bahkan menjadi pengganti dari dunia ini yang akan tenggelam bila akhirat keluar. Namun sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa yang dapat dimasukinya kembali hanyalah mereka-mereka yang telah memelihara dan melaksanakan di bumi sistem hidup. Kata Oli Ana, maka orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk itu menuju tempat lain. Istilah untuk tempat ini juga cukup variatif. Sudirman juga mengatakan mereka tinggal di kuburan atau tempat khusus yang dimana menurut Halefa kuburan atau sinela yang merupakan kampungnya setan. Tapi dapat dikatakan bahwa tempat bagi mereka yang tidak beruntung itu adalah di tempat Latura Dana di dunia bawah. Latura Dana merupakan penguasaan kematian dan dewa bagi orang-orang mati. Pernyataan di atas tampaknya mengulang kisah kemenangan Lowalangi dan kegagalan Latura Dana. Manusia analog dengan dewa-dewa itu. Manusia yang berhasil melaksanakan adat turut mewarisi Poli Ana, tetapi yang gagal masuk ke dunia bawah. Pernyataan ini juga sebenarnya sesuai dengan pepatah Nias yang sampai sekarang masih sering dikemukakan, yaitu Jilatao Manu Mangauli Bahamalo Joyobu, yang rambut merah kembali ke tempat yang tidak berada. Jilatao Manu dari kata Silatao Manu artinya ayam jantan, dan ini merupakan simbol dari Lowalangi atau dunia atas. Sedangkan Zoyo dari kata Soyo artinya merah, dan warna ini merupakan lambang dari dunia bawah. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa hidup manusia adalah kesempatan untuk memperoleh kualitas hidup seperti kualitas hidup Lowalangi. Persoalan lain yang lebih rumit adalah mengenai saat dimana seseorang dinyatakan kembali ke Tetemoli anak atau ke dunia bawah. Tidak ada satu pernyataan pun yang penulis temukan dari sumber-sumber yang digunakan. Namun dari berbagai pendapat yang ada, misalnya menurut Capero dalam Realibus meyakini adanya penghakiman setelah kematian. Dapat dikatakan ialah bahwa setelah mati seseorang berada di kuburan hingga saat penghakiman datang. Oleh karena itu kuburan yang dinamai Bela artinya Burufia atau Rufia, yang merupakan titian yaitu penerbian sementara menuju tempat akhir. Barangkali pemahaman ini pula yang mendasari sikap masyarakat Nias pada umumnya hingga sekarang, yang cukup memperhatikan kuburan-kuburan para orang tua, membersihkannya dan membuatnya mulia, bahkan datang untuk bertanya tentang kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi sembari membawa sesaji. Kesimpulannya yaitu Nias adalah sebuah pulau yang berada di sebelah barat Sumatera Indonesia. Masyarakat Nias ini terdiri dari masyarakat plural yang tidak hanya terdiri dari sukunya saja, tapi ada juga suku Tionghoa, Padang, Batak, Jawa, Salsapas atau pandangan orang Nias ini bersumber dari kearifan lokal atau budaya lokal. Nias memiliki upacara kematian yang dinamakan Kolaya, yang berarti tari, tapi bukan hanya sekedar tari, disebut juga tari penghormatan. Tapi setelah kematian itu, pandangan orang Nias manusia yang mati memiliki sesuatu yang kekal, yakni unsur rohaninya Nosolumo atau keduanya, yaitu unsur dari hakikat yang sudah meninggal akan kembali kepada asalnya, dan keduanya nenek moyangnya. Saran dan daftar pustaka terlampir. Oke, terima kasih ya. Saya baru terima surat juga tentang keadaan kalian ya. Ada banyak sekarang mahasiswa yang sakit-sakitan. Kurang tahu saya bagaimana kehidupan kalian di asrama. Ini si Joya sekarang tak tahu apakah sudah sembuh atau belum. Kalaupun orang tuanya bermohon untuk
meneruskan perkuliahannya semester ini tampaknya sudah sulit gitu ya, karena dia sudah, kalau ke saya sudah ada 6 kali lebih dia tidak hadir, sehingga dia absen kita kan di sini keterangannya sakit, absen dan sebagainya itu dihitung sama, lebih dari 4 kali atau 5 kali absen dia gagal. Ini kan jumlah absen maksimal 4 termasuk alfa izin sakit. Kemarin di WA ibunya supaya minta minta pertimbangan. Saya bilang nggak bisa, udah lebih dari 5 kali. Semester yang lalu juga ada seperti itu. Ya nggak bisa kita tolak, karena kan harus bertemu. Lalu satu lagi, siapa lagi nih? Teolina itu bukan di sini ya, Teolina semester tingkat 4 ya. Dan banyak dari kalian juga gitu mengalami masalah sakit. Jadi dijagalah kesehatannya, jaga. Kayak tadi pagi ada yang menyajikan di sini tertidur dia. Terus saya tanya mengapa tertidur? Karena tadi malam dia tidur jam 3. Saya tanya mengapa tidur jam 3? Dia katakan mengerjakan tugas metodologi penelitian. Mengapa harus sampai jam 3? Tuhan kasih siang ini panjang. Gak mungkin kalian setiap hari kuliah sampai 24 jam kan? 12 jam. Enggak kan? Maksimal kalian selesai kuliah jam 6 sore kan? Tapi enggak tiap hari itu. Ada yang kuliah pagi sampai siang, siang sampai sore, enggak. Di situ udah bekerja. Sampai jam 9 malam bekerja. Setelah itu istirahat. Tidur. Bangun kau jam 4 atau jam 5, kerja lagi. Supaya tubuhmu sehat. Tapi jangan kau paksa satu malam selesai papermu, bim salah bim. Kau panggil Aladin temanmu kan. Apa permintaanmu, silakan. Selesai malam ini tugasku. Oke. Tapi kau jadi sembah aku katanya. Jadi roh jahat yang kalian sembah. Itu bukan seorang teolog. Bukan. Itu bukan hamba Tuhan itu. Hamba setan. Dia membuang waktu, lalu karena deadline besok dikumpul kerja dia. Makanya gitu-gitu. Gak bagus. Kualitasnya gak bagus. Tadi pagi gak bagus kualitasnya. Dan saya tahu orang yang tidak bekerja. Ya. Nanti bisa saya buktikan di kelas ini. Kalian nanti semua yang ini, beberapa 7 orang ini. Bisa saya tahu nanti siapa yang tidak kerja dan kerja di sini. Kita buktikan ya. Oke, kita buktikan lah. Silakan, kita sudah mendengar saudara-saudara kita pemateri menyajikan. Sekarang kesempatan bagi kita untuk memberi masukan. Wow, keren yo. Karena takut diusir dari ruangan ini. Oke lah, kita mulai dari sini. Begini ya. Seperti biasa selalu sebut nama ya, karena nama kalian tidak. Kan banyak nih Pak, mungkin cuma poin-poin pentingnya aja Bang Bos dibacakan. Iya, tak usah baca semua. Jadi misalnya saya mau tambahkan poin ini dari buku ini, nanti saya kirim gitu ya. Tak usah jelaskan lagi, nanti kayak tambah pemateri lagi nanti. Tambah pemateri di sini. Kayak tadi pagi itu banyak materi. Dia baca 2 lembar, 3 lembar. Kita pun gini. Pemateri baru. Jangan.
Bisa, tapi jangan dibaca semua. Ya, jelaskan dalam sajian kalian ini kurang membahas ini. Nanti saya kirim ya. Nah, ini itu. Nanti mereka yang baca, jangan kau lagi yang baca di sini. Capek gitu. Ya, jadi menyaji lagi nanti. Lalu kalau membacanya enak, masih enak. Ini karena kalian baca bahasa Nias, nggak ngerti kan cara bacanya. Oh masih di hemu katanya nanti kan. Cawagel. Itu kan. Itu jadi sampaikan di sini perlu ditambah ini tentang topik ini, nanti saya kirim. Kirim ke mereka. Oke ya, dimulai dari silakan sebut nama, baru saya catat ke sini. Nama saya Zain. Terima kasih di bagian asal usul Pulau Nias. Di sini penyaji membuat masuknya Injil ke Pulau Nias, tetapi penyaji tidak membuat tanggal, bulan dan tahun dan tokoh siapa yang pertama membawa Injil ke Pulau Nias. Di sini dikatakan pada tanggal 27 September. Kau usah lagi baca. Ya, terima kasih. Sungkin aja kau. Nanti saya kirimkan materi itu aja. Coba mereka baca nanti. Ya, Pak. Siapa lagi tadi? Nah, silakan. Nama saya Putri, Pak. Putri. Saya menambahi dari sajian upacara adat kematian dalam suku Nias. Di sini saya menambahi prosesi kematian dari wadah dan tanda kubur perubahan simbol di Nias Selatan, Akademi Edu. Oke. Silakan. Saya menambahi untuk gambar peta dari Pulau Nias dan gambaran umumnya serta pembagian wilayah-wilayahnya. Kemudian itu saya ambil dari buku legitimasi kekuasaan pada budaya Nias, nanti saya kirimkan sumbernya. Terus sedikit menambahi tentang pengertian upacara kematian dalam Nias, nanti saya kirim juga sumbernya. Dan udah Pak, itu aja. Oke, silakan. Untuk tambahan dari saya itu Nama. Gaboro Pak. Silakan. Tambahan dari saya ada beberapa 3 kelompok yang berbeda dari Nias, yaitu Nilas Apusi, Nilas Sebua, dan Nilani Kewona. Ini saya kirim dari buku asal usul utama nenek moyang. Ya. Ini saya tambahkan poin tanda kubur dalam pemakaman adat Nias, yaitu Nai Puro. Nai Puro dipakai sebagai penanda kubur yang diletakkan di ujung depan dan di bawah dan atas dari sebuah Arab, dan Nai Puro juga sebagai penanda status sosial. Dan di dalam Nai Puro itu dituliskan nama juga status dari orang itu. Saya ambil dari buku legitimasi kekuasaan pada budaya Nias oleh Ibu Gerard anak Muhammad Rasulullah. Oke, untuk ke-5 penanggap respon, silakan tanggapi. Apakah kalian setuju dimasukkan itu atau tidak sesuai dengan topik kalian? Silakan. Jacqueline. Ya, saya ingin menanggapi. Terima kasih atas masukan-masukannya, dan kami akan memilih yang mana akan memperkaya dari paper kami sehingga dapat lebih memperkaya sajian kami. Yang mana? Yang mana mau dimasukkan? Tentang upacara adat kematiannya Pak baru Ya, pendapat dari siapa tadi? Putri Pak. Putri. Di poin mana yang dimasukkan nanti? Tentang upacara adat kematian sukunya Pak. Oke. Silakan Lamhot, mana Ya responnya? baik, saya akan menanggapi dari Roma yang tentang peta ya. Kan di sini kami membahas tentang kematian. Jadi kami berpikir bahwa peta itu enggak usah dikarenakan kami membahas tentang kematian dari suku Nias. Jadi Nias itu keseluruhan dari Pulau Nias itu. Gitu. Tapi kalian buat di situ nih ya, Iya, pembagian penjelasan. asal usul kabupaten dan segala macam itu sebagai bahan pengantar kita aja, biar siapa tahu ya Nias kita nggak beli. Kalau seperti itu nanti kami bakal mencampurkan petanya biar kita bakalan lebih mengerti di mana wilayah letak-letaknya. Oke, Lydia. Baik,
pertimbangkan untuk memasukkannya karena di sini kami menjelaskan lebih jelas ke kematian. Jadi ke etnik itu hanya sekedar pengantarnya saja. Oke, Indrika. Untuk menambahkan tanggal, bulan, dan tahun dan siapa yang membawa akademias itu mungkin kurang memperkaya tambahan materi kami karena kami membahas tentang kematian. Bisa saya tanggapi, Pak? Oke. Sudah selesai. Ada lagi yang mau tambah dari kalian? Alfa mungkin. Untuk tambahan peta, Tadi sudah dibahas Ben. Yang lain. Semua tadi sudah. Sudah. Oke, kita lanjut tadi barisan yang kedua. Merespon. Tadi silakan. Baik, nama saya Titian Tilawi. Yang ingin saya tambah yaitu mengenai falsafah Nias. Dari buku Struktur Bahasa Nias, penulis Tehalawa yaitu yang mengatakan Moro itu dan mengeda. Artinya dari kita hormat kita yang memaknai kalau kita menghormati orang lain, kita juga pasti dihormatinya. Terima kasih. Oke, lanjut silakan. Nita. Yang bisa terbaik dari poin yang terjadi setelah kematian. Saya ingin menambah tentang kepercayaan suku Nias setelah kematian. Dari buku Pani, tanah para pendekat petualangan Elio Modigliani di Nias setelah tahun 1886, halaman 78. Oke, siapa lagi? Saudara sini lagi. Silakan. Nama. Nama Putra Pak, Putra Supati. Silakan. Di sini saya akan menambahkan tentang kematian, di mana dalam upacara kematian dan Nias dilangsungkan dua upacara sakral agar roh atau arwah yang telah meninggal bisa tenang. Yang pertama itu upacara pamala. Kau usah jelaskan itu, sampaikan sama mereka. Kau usah jelaskan, nanti jadi penceramah ketiga kamu. Oh, ini saya dapat dari situs informasi budaya masyarakat. Berbentuk web dia Pak. Hah? Berbentuk web. Ya kirimkan webnya www gitu. Oke, untuk 1, 2, 3, 4 1, 3 tadi. Silakan ditanggapi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pendapatnya untuk menambah kajian kami ini agar lebih baik. Tetapi saya ingin memberi tanggapan terhadap pandangan saudara Nita. Terima kasih terhadap pendapatnya karena telah memberikan masukan bahwa kami perlu mencantumkan saya dia setelah kematian. Di sini kami telah mencantumkannya, cuma tidak seperti yang dijelaskan oleh saudara Nita. Terima kasih. Oke, Alia. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Masukan. Saya akan menanggapi Putra itu upacara kematian yang upacara sakral itu kami akan memasukkannya dalam sedikit kami karena kami belum memasukkannya akan menyempurnakan sedikit. Oke, Deborah. Oh, udah tadi. Oke. Siapa lagi ya? Lydia. Tanggapan tentang falsafah Nias tadi, karena ada satu falsafah yang mungkin tambahin kami akan melakukan itu. Oke, tadi sebelah sini. Silakan. Ya. Baik, saja yang penyanyi tidak terlalu membahas tentang bagaimana asal-usul suku Nias bagi masyarakat Nias. Saya akan mengirimkan nanti. Terima kasih. Oke, lanjut. Ya. Saya menambah sedikit tentang adat kematian, di mana dalam sejarahnya ada tradisi yang baru yaitu mengundang kepala manusia untuk bersembah. Itu menjadi tradisi untuk kematian. Terima kasih. Oke. Kalau saya Pak Semua, di dalam sajian penyaji sudah membuat di bagian G upacara adat kematian dalam suku Nias yaitu Kolaya. Tapi saya ingin menambahi tentang 5 aspek kontekstual yang terdapat pada Kolaya.
Ini saya ambil dari jurnal Senitari yang berjudul Fungsi Olaya pada acara Boboho, Istimate dan upacara kematian masyarakat Nias yang dituliskan oleh Ayu Madlila Sewa selama 75 sampai 76. Oke. Saya mau tanya ya Pak, saya ingin menambahi tentang di sini ada dibahas tentang penjelasan tentang dunia bawah, dunia atas. Itu di sini bisa ditambahi menyaji tentang filosofi masyarakat Nias tentang tiga tingkatan tersebut. Nanti saya kirim ke Pak. Oke. Ada lagi, habiskan sebelah sini. Oh, sebanyak. Silat 1, 2, 3, 4, silakan. Baik, di dalam penyaji itu ada Nama. Oke. Penyaji jelaskan tentang upacara adat kematian dalam suku Nias. Memang penyaji sudah menjelaskan apa itu paloya dan apa fungsinya. Namun penyaji mau menambahkan busana beserta paloya, apa itu arti yang busana yang mereka pakai, busana yang mereka peserta pakai dalam melakukan tarian tersebut paloya tadi. Oke. Silakan. Saya ingin menambahkan tentang urutan pelaksanaan perjalanan ibadah. Nanti saya kirim. Pak, kelihatan ibu suaranya di Saya ingin menambahkan tentang urutan pelaksanaan acara poloya. Nanti itu saya sana nanti ada dijelaskan beberapa apa saja urutan pelaksanaan dari mana saja. Nanti saya Oke, lanjut. Oke. Silakan. Kurang kuat, nggak dengar mereka. Saya pun nggak dengar. Berdiri aja biar kuat. Ya. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan tentang sistem kepercayaan penggunaan tentang kehidupan dan kematian yang disebut dengan ajaran Hanbal, yang dimana kembali lagi bagaimana orang hidup itu dan mati. Saya kirim. Oke, terakhir tadi ada. Sudah. Oke lah, 2. Silakan, berhabis. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan Nama saya Oke Alexander Supri. Baik, di sini saya akan menambahkan acara syukuran kematian. Umumnya pada selalu misalkan acara. Oh, saya jelaskan. Syukuran kematian ini. Nanti kirimkan. Silakan. Ya, belakang tadi. Ya, silakan. Oke, kita sudah selesai tanggapan ya. Silakan. Banyak sekali nih. Silakan. Sedebora ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pendapatnya untuk melengkapi sarjana kami ini. Kami ingin melengkapi khususnya untuk tanggapan saudari Nona. Di sini saudari melengkapi mengenai dunia bawah dan dunia atas. Filosofinya itu bukannya. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari, tapi kami di paper kami telah mencantumkan juga mengenai penjelasan mengenai dunia bawah dan dunia atas, bahwa dunia atas itu hanya untuk orang-orang yang beruntung, sedangkan dunia bawah itu hanya untuk orang-orang yang tidak beruntung. Contohnya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki keturunan. Terima kasih. Oke, Baik, silakan. baik, saya juga mau ingin menambahi dari Bang Isa. Di sini kami sudah menjelaskan tentang asal usul dari Pulau Nias itu sendiri, tetapi untuk asal usul Pulau Nias dalam masyarakatnya itu belum, dan kami akan menambahi asal usulnya ada bagi masyarakat Nias itu biar lebih detail lagi untuk
saya akan menanggapi tentang tanggapan saudara kami Oki acara syukuran kematian. Di sini kami tidak membuat draft, kami akan menyaring apa yang saudara kirim supaya paper yang kami buat ini dapat menjadi baik. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. akan menanggapi tentang masukan dari Rama tentang tradisi menunggal kepala. Menurut kami akan memasukkannya, tapi hanya dengan secara singkat karena materi kami tidak membahas sepenuhnya. Oke, lanjut. Semua sudah ditanggapi? Baby, untuk baby, mungkin kami sudah mencantumkan, tapi tidak sedetail yang mungkin yang akan Anda kirim. Kami akan memasukkannya dalam. Oke, sudah? Dan untuk Oki tentang acara syukuran Sudah tadi, sudah. Sudah jawab semua. Oke, baik. Ya, kita telah memberi masukan ya. Terima kasih atas semua masukannya. Tampaknya sudah banyak baca jurnal ya. Saya senang karena kita bisa berkembang ya. Sehingga kita tidak hanya melihat dari perspektif penyaji, tapi kita sudah membaca jurnal-jurnal untuk menambah kasanah wawasan berpikir kita melihat kematian dari sudut pandang Nias. Nah, tentu perlu kita bertanya kepada mereka. Karena kalian sudah beri masukan, bertanyalah. Silakan tanya, tapi pertanyaannya tetap dalam rangka membangun ya, bukan melihat kesalahan, bukan melihat kelemahan ya. Tapi membangun bagaimana pertanyaan itu supaya semakin mempertajam bahasan mereka itu. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Dari sini satu, baru dari sini semua. Silakan. Nama, tak sebut nama ya. Ya. Jadi pertanyaan saya, pada paper penyaji bilang kalau untuk kematian itu orang Yes itu perlu persiapan gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah dalam persiapan ini ada juga bentuk kayak upacaranya atau hanya sekedar kayak pertobatan nih karena agama ini gitu. Ya, silakan. Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak. Pertanyaan saya dari bagian I yang terjadi setelah kematian. Pada alinea yang kedua dikatakan apabila di bumi seseorang telah melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mencapai status sosial yang tinggi, maka dia telah memenuhi sistem kehidupan dunia atas dan akan kembali ke dunia atas. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa ketentuan-ketentuan adat yang dikatakan di dalam itu, dan apakah ada tolak ukur yang bisa penyanyi sampaikan mengenai status sosial yang sudah dicapai, yang sudah meninggal itu? Oke, lanjut. Nama saya Putri, Pak. Saya mau bertanya pada bagian H, wadah atau kerangka kubur dan tanda kubur. Bagian pertama, paragraf kedua, bait terakhir. Dikatakan, peti batu ini berbentuk seperti perahu naga dengan hiasan lasara di depannya. Yang mau saya tanyakan, apakah ada sejarah yang mengantarkan perahu ini berbentuk naga? Kenapa tidak berbentuk yang lain? Apa arti dari naga ini dan apa arti dari hiasan lasara di depannya ini? Siapa tahu ada sejarah dari arti perahu naga dan hiasan lasara di depannya ini. Boleh penyanyi sampaikan? Oke. Terima kasih. Pertanyaan saya ada di bagian D, adat istiadat dan hukum. Di sini mengenai perkawinan, putri-putri dikawinkan dengan suku lain atau pengantin perempuan dan diambil dari suku lain, maka melunasi dengan mas kawin yang cukup tinggi. Dan yang pernah saya dengar juga isu-isu bahwa kalau Batak menikah dengan Nias, maharnya itu sangat tinggi. Apa yang mempengaruhi sehingga mahar orang Nias itu tinggi? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Ya, ini dijawab. Maaf untuk saudara jadi kami di sini membahas kematian. Ya, terima kasih. Bukan membahas perkawinan. Jadi
Oke. izin menambah pertanyaan dari saudari Labora. Kalau dikatakan ada nggak upacara kematian orang Yahudi? Ada. Misalnya mengenai wadah atau kerangka kuburnya itu, orang Yahudi itu memiliki suatu ketentuan dalam kerangka kuburnya. Misalnya panjangnya itu harus 2 meter. Misalnya peti batunya itu memiliki panjang 2 meter, siap itu berukuran kecil, panjangnya harus 1,5 meter. Siap itu di dalam sukunya itu biasanya kerangka kuburnya itu ada 2, yaitu peti batu dan peti kayu. Izin menambahi apa yang dikatakan untuk pertanyaan si Labora, apakah ada persiapan? Ya, memang ada persiapan, tapi yang paling utama itu persiapan diri sendiri dengan melaksanakan hukum adat dan adat istiadat, karena dalam bias itu yang sangat dijunjung tinggi adalah adat istiadatnya, sehingga kalaupun sudah melaksanakan istiadat tersebut maka akan dalam kepercayaan orang itu akan menjumpai nenek leluhurnya. Ya, silakan yang lain. Izin menanggapi pertanyaan Putri tentang wadah tadi, tentang peti yang berbentuk naga. Itu bukan untuk keseluruhan orang Nias, itu khusus untuk orang bangsawan yang maknanya itu adalah penghormatan gitu. Ada tambahan? Saya akan menambahi pertanyaan dari Putri. Peti yang berbentuk naga itu dipakai untuk leluhur-leluhur atau pemimpin-pemimpin, gunanya untuk menghormati pemimpin-pemimpin yang memimpin suku tersebut. Tidak ada tambahan. Menanggapi jawaban pertanyaan saudara Putri, apakah ada sejarah perahu naga dalam kematian Nias? Menurut pemahaman Nias itu naga merupakan kayak salah satu bentuk yang perlu dihormati dan sangat dijunjung tinggi. Makanya mereka membuat perahu dan peti itu ada simbol naga. Oke, ada lagi? Nambah? Itu pertanyaan Roma tentang ketentuan-ketentuan adat. Di sini dimaksudkan dia menjalani ketentuan adat atau mencapai status sosial itu berarti ada yang dicapai selama dia hidup gitu. Terus tolak ukurnya itu tidak bisa digambarkan, tetapi kayak ada jabatannya dalam perkampungan itu. Ya, kayak orang-orang yang berpengalaman. Oke. Ya, yang mengenai status sosial ataupun kasta, memang sukunya memiliki sistem kasta, yaitu 12 tingkatan, di mana tingkatan kasta yang tertinggi merupakan baru. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang harus mampu melakukan pesta akbar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ribuan ternak dari selama berhari. Oke, baik. Kita telah mendengar respon jawaban daripada penyaji. Tadi pertanyaan Jani itu tidak ada kaitannya dengan kematian, sehingga di kesempatan lain lah diberi jawab ya. Tadi ada di belakang lagi yang bertanya, silakan. Sesi terakhir. Silakan. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Jadi dari saya penyanyi, saya dengar tadi bahwa penduduknya itu mayoritas orang Kristen. Jadi saya mau tanya, dengan keberadaan agama di tengah-tengah wilayah mereka, apakah ada budaya itu yang berubah karena pengaruh kehadiran agama di orang Nias? Oke. Sudah. Siapa? Ya. Tadi di pertanyaan tentang adat istiadat dan hukum, ada dikatakan bagian lain yang sangat penting adalah hukum yang dirumuskan pada pesta Konrasi. Nah, dan saya
Seperti apa hukum yang dirumuskan dalam pesta adat ini? Oke, satu lagi tadi. Ya. Nama. Setelah membaca sajian dari penyaji, saya mau bertanya tentang dikatakan Nias telah dibagi menjadi 4 kabupaten dalam satu kota, yaitu Nias Selatan, Barat, Utara, dan Gunung Sitoli. Lalu apakah keempat daerah ini masih memiliki budaya dan adat yang sama atau masih signifikan? Yang kedua, pertanyaan saya, dikatakan wadah atau kerangka kubur terbagi 2. Yang pertama peti batu, yang kedua peti kayu. Nah, peti batu dikatakan sudah langka. Apakah penyebab peti batu itu menjadi langka? Bukankah pembuat atau penaliran sebutan lompat batu itu menjadi adat? Lalu bagaimana kalau misalnya peti batu itu langka? Bagaimana dengan pembuat? Oke. Satu. Yang kedua, terima kasih. Di dalam poin B ini saya bertanya tadi, mengapa sampai sekarang belum ada sumber informasi pasti mengenai asal mula Nias ini? Yang kedua, dalam wadah atau kerangka bagaimana dengan orang Nias yang beragama Islam? Sedangkan kita tahu bahwasanya orang Islam itu kalau mayatnya itu harus dibungkus dengan kapan? Bagaimana dengan mayat ini? Terima kasih. Oke, silakan direspon dengan cepat ya, karena waktu ya. Silakan. Mayoritas agama Kristen. Apakah mereka ada budaya itu budaya jadi tidak? Mereka budayanya juga sama seperti kita. Agamanya juga budayanya juga seperti kita. Saya ingin menambahkan bisa, apakah ada akan berubah jika ada agama? Mungkin ada tidak akan berubah, tapi agama menyesuaikan dengan adat tersebut. Untuk bukan yang punya agama, apakah ada di 4 wilayah tersebut masih sama? Mungkin masih mungkin nggak terlalu sama lagi, mungkin ada perbedaan sedikit, tapi masih dalam arah yang sama. Apakah penyebab kerangka kubur datang batu itu memang mungkin langka karena susah dalam pembuatannya sehingga orang malas untuk membuat kerangka batu dari batu tersebut sehingga menyebabkan kelangkaan. Ya baik, saya ingin menambahi pertanyaan dari dari saudara Isa itu tidak ada nggak ada dikarenakan karena Nias itu terbuka sama hal yang baru. Jadi walaupun Nias itu mayoritasnya Kristen, tetapi ada juga yang beragama Islam. Jadi itu tidak jadi yang nggak ada yang namanya saling mengusik gitu. Terus nggak ada itu namanya yang saling mengganggu. Makanya di suku Nias pun sekarang udah banyak yang namanya udah banyak perbedaan. Jadi ya nggak ada yang namanya istimewa gitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan agama Islam kalau meninggal gitu? Karena kayak apa gitu kan? Kami membahas Nias, bukan agama Islam. Bukan. Kalau pengen mati gitu ya sama. Selesai. Sama gitu ya. Maaf jangan. Jadi sama gitu kalau dikuburnya ya pakai kafan. Cuman yang menyamakannya itu kan dimakami dengan dia sendiri gitu. Kalau apanya itu kalau pemakamannya apanya itu untuk pemakamannya itu sama gitu. Enggak ada yang membedakan. Baik, saya izin menambah lagi untuk pertanyaan Nisa tentang agama dan adat di Nias. Bukan cuma di Nias, di budaya lain juga begitu. Seringkali seperti agama Kristen itu budaya apakah mayoritas yang beragama Kristen berubah budayanya jadinya gara-gara agama itu? Tidak, mungkin sebagian ada yang menyangkut
saling melengkapi gitu. Tapi memang kadang itu bertentangan, cukup tergantung pribadi orang itu sendiri bagaimana ya mau. Adatnya tetap bersalah walaupun banyak agama yang muncul di kehidupan sekarang. Terima kasih. Oke, ya karena waktu ya. Tepuk tangan lah untuk mereka. Ya, saya tahu bahwa mereka kerja kelompok ya, karena mereka semua sinerginya bagus ya. Mereka mencecar semua tanggapan dan pertanyaan itu dengan gampang. Artinya mereka menguasai. Saya senang. Semoga nanti kelompok 3 begitu ya, diskusi. Karena kalau kita sudah kuasai bahan, kalau apapun pertanyaan orang, kita sudah bisa jawab. Gitu ya. Tapi kalau tidak tahu, kayak tadi pagi, ayo Christian, saya bilang aku lihat aku Christian kan, iya Pak, jawab. Ini nggak bisa. Jadi karena nggak tahu dia, karena nggak ikut dia dalam proses pembuatan. Kalau saya bilang sama mereka, kalian tidak kerjasama, mungkin si Efrata yang kerjakan ini semua, karena hanya dia yang jawab, yang lain nggak ada. Jadi kalau seperti ini kan semua jawab, berarti mereka kerja kelompok. Ya, perbaikannya sudah saya kirim, tapi nanti perlu ditambah kelompok di dalam NIAS ada kata kunci dalam bahasa atau ada tiga yang disebutkan. Yang pertama itu adu dan rel. Ini harus dijelaskan. Adu itu bahasa NIAS artinya patuh. Jadi kalau ada orang mati, khususnya kepala keluarga, laki-laki, ayah, gitu ya, kubur, lalu habis dikubur nanti wajah yang mati itu dipahat, diukir, menjadi patung, lalu itu disimpan di rumah. Itu namanya adu. Lalu ketika mereka mau berdoa ke Lawalangi, ke Tuhan, harus pegang adu itu. Jadi adu itu menjadi sarana untuk bertemu yang ilahi, Lawalangi. Siapa yang memimpinnya itu rere, imam. Ya, kita pendeta lah ya. Kalau Batak itu dukun ya, yang memimpin ritual itu, rere. Jadi kalau ada yang meninggal, rere ini berperan untuk memimpin penguburan. Lalu ada yang unik lagi di NIAS, ada syukuran kematian. Jadi bukan berarti bersyukur mati, bukan. Tapi setelah pulang dari kuburan semua, mereka mengucap syukur karena proses upacara NIAS tentang penguburan itu telah berjalan dengan baik. Maka mereka bersyukur. Kita sebenarnya ada itu. Di kuburan kan diberikan kepada keluarga untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada hula-hula kami, kepada gereja, kepada orang. Nanti habis ini kita ke rumah lagi ya, khususnya hula-hula. Itu ada. Di NIAS ada khusus acara itu. Nah, jadi ini yang menarik. Tetapi setelah datang si Sunderman dan Kramer, itu menjadi persoalan. Datang Sunderman dan Kramer, nggak boleh lagi membuat adu ini. Nggak boleh. Yang memimpin bukan lagi rere, tapi mereka bawa agenda mereka, tata ibadah mereka dari Jerman dan dari Belanda. Tak boleh lagi rere, harus mereka. Kalau dalam tradisi meninggalnya orang NIAS itu ada kan, ada menangis, ada ini, ada kan tadi disebutkan, itu dilarang. Di awal-awal mereka masuk diizinkan ini, karena belum banyak Kristen, bolehlah. Tapi setelah sudah banyak Kristen, lalu mereka sudah mulai punya power, dihentikan, tidak boleh lagi membuat adu. Ini enggak sesuai dengan Kristen. Lalu terjadi tawar menawar, lalu bagaimana? Lalu mereka bilang, kalau tidak boleh pakai adu, maka kami ingin membuat foto bapak kami ditempel di rumah. Foto itu ditempel. Oh, kalau itu boleh, karena di Eropa kan ada foto-foto kan. Tapi jangan patung. Dan jangan lagi foto ini nanti ketika mau berdoa ambil foto ini begini, enggak. Biarlah digantung aja di dinding. Tapi kalau berdoa sama Lawalangi sama Tuhan langsung, tak usah pakai adu, tak usah pakai sarana itu.
Nah, dalam perkembangan di Nias oleh misionaris itu, apakah semua orang Nias akhirnya menolak tradisi kematian itu? Tidak. Tetap mereka lakukan, tapi dengan pembaharuan, pemaknaan ulang, telah disirami oleh Injil. Boleh menangis, boleh melakukan ini, boleh. Tapi kalau ini memang belum, tidak bisa lagi. Karena ini tidak mereka lakukan. Tapi yang lain-lain, tradisi yang lain mereka lakukan sampai sekarang. Nah, makanya kalau kalian nanti baca buku jurnalnya yang tulis oleh Telem Benua itu, dia sudah sebut di situ bagaimana sikap orang Kristen terhadap pemahaman orang Nias asli tradisi kematian itu, dan pandangan orang Kristen orang Nias itu setelah datang misionaris, dan pandangan Kristen sekarang tentang kematian. Nanti ditambahkan kelompok itu. Jadi harus ada tanggapan kelompok. Sudah saya buat di perbedaan tadi. Ada tanggapan kelompok sehingga nanti kalian melihat apakah makna tradisi kematian di Nias itu sesuai Alkitab, sesuai iman Kristen atau tidak. Nanti tanggapan kalian itu yang membuat poin penting dalam penilaian saya nanti. Setelah kalian mendengar masukan dari teman-teman tadi. Demikian ya. Jadi dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Kita tutup dengan doa dan nyanyi. Dan ingat nanti kelompok 3 dikirim hari ini, perbaikan kelompok 1 dikirim hari ini, dan kelompok 2 memperbaiki. Berarti artinya sekalian kalian rapat lagi, rapat paripurna, membincangkan hasil-hasil rapat ini. Gitu ya. Oke, silakan siapa menutup dengan doa. Lagu Nias lagi. Boleh dikirim. Lord.
pelajaran yang kami pelajari hari ini menjadi ilmu untuk kami serta mampukan kami Tuhan. Tuhan untuk dosa kami, kiranya Tuhan yang memberikannya kesehatan panjang serta sukacita yang baik pada Tuhan. Untuk aktivitas kami selanjutnya kami selalu berdoa. Inilah doa kami ya Tuhan, melalui anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berarti paling berat minggu depan ya, bahasa Bugis. Kalau enggak menari Bugis nanti kan. Oke ya.